cuek kayak gitu, dicuekin karena memang katanya ngebahas sesuatu yang sangat fenomenal. Mungkin teman-teman sering menikmati produk ini dan selalu menyeruputnya dan menyembuhkan dahaga-dahaga di tenggorokan kalian namun tidak pernah mengerti. Ya betul sekali teman-teman sekalian, Aqua. Teman-teman sekalian sudah banyak sekali menikmati minuman ini namun tidak pernah mengetahui sejarah di balik Aqua ini. Pasti penasaran kan? Ikuti terus. Nah, minuman yang kita kenal dalam bentuk gelas, dalam bentuk apapun itu namanya Aqua. Betul sekali, adalah air mineral ya. Orang kalau misalnya tidak minum Aqua pasti ngerasa kayak, oh saya nggak high class nih, atau saya kurang gimana gitu. Jadi kayak Aqua ini adalah minuman yang sangat digandrungi oleh masyarakat, dan memang sejarahnya itu sungguh luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan membahas tentang sejarahnya. Aqua Simbiao atau yang dikenal dengan Tirto Utomo adalah pendiri Aqua. Ya guys, dia adalah pendiri Aqua. Bagi yang belum tahu, segera tahu ya. Bisa di googling juga sih, tapi ya bagus juga sih kalau misalnya dengan penjelasan saya. Utomo yang dengan nama lainnya Kiu, kita nyontet dulu ya, Aqua Simbiao, yang lahir di Wonosobo pada 9 Maret 1930 dan meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1994 pada umur 60. Usaha asli Indonesia, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keren sekali, walaupun fakultas hukum dia tetap bisa mengusaha. Keren banget pokoknya. Awal kesuksesannya diawali dengan membentuk Aqua Golden Mississippi pada tahun 1973. Saat dia meninggal dunia, dia dikuburkan dan dimakamkan di pemakaman warga Tionghoa, berarti ini orang Cina ya, di dekat Hotel Krishna. Sebelum tahun 1973, dia sudah membuat usaha ini atau Aqua Golden Mississippi ini sejak tahun 1970. Artinya 3 tahun pada saat dia masih bekerja di Pertamina. Oh ya, sekedar teman-teman tahu bahwa Tirto Utomo ini sudah bekerja di Pertamina, yang sebetulnya mungkin kala itu pekerjaan yang cukup bagus juga ya kala itu, namun dia rela untuk resign atau keluar dari pekerjaan tetapnya demi untuk mengembangkan Aqua ini. Di awal-awal pembangunan dari Aqua Golden Mississippi ini, atau katakanlah sebut saja Aqua ini, tidak semulus yang kita bayangkan, karena ada suatu waktu si Tirto Utomo menjamu salah satu tamu perusahaan yang pada saat itu adalah momen yang sangat penting, tiba-tiba terkena diare teman-teman. Nah, sejak saat itu reputasi dari Aqua ini cukup menurun. Kesuksesan dari Aqua Golden Mississippi ini tidak begitu lama teman-teman. Kelabakanlah si Tirto Utomo ini, gimana ini ceritanya, dan di situ pula juga lah Aqua mengalami penurunan yang sangat drastis, dan bahkan tidak memiliki kepercayaan lagi dari dunia barat bahwa air minum ini adalah air yang bersih. Pungkiri juga kalau misalnya terjadi diare, karena air minum ini tadinya itu bukan berasal dari seperti yang kita tahu sekarang itu dari pegunungan, katakanlah dari banyak pegunungan, langsung bersumber dari pegunungan asli gitu di Indonesia, tapi dari air sumur teman-teman. Ya saya nggak tahu juga sih, mungkin mereka melakukan serangkaian sterilisasi, namun bedanya adalah dikasih kemasan. Memang pada hari-hariannya si Aqua ini sangat disinisin sama orang, atau tidak digubris gitu, karena dianggap ngapain sih juga beli Aqua. Lagi pula saat itu juga pasti ekonomi juga tidak terlalu bagus teman-teman sekalian. Jadi si Aqua ini dicuekin karena memang katanya sangat mahal, lebih mahal daripada 1 liter Aqua ini, lebih mahal daripada 1 liter minyak tanah, yang mana notabene pada saat itu orang semua masak pakai minyak tanah. Gila aja gitu kan ya, masa cuma sekedar mau nengguk air terus kemudian harus ngorbanin untuk nggak masak, kan kagak waktu itu loh teman-teman. Tapi kalau saat ini sih nggak pakai lagi ya, sekarang pakai gas semua kan. Hebatnya si Tirto Utomo ini tidak menggubris gitu ya semua masalah yang sudah dihadapi. Dia tidak menyerah, dia kemudian bangkit kembali dan memperbaiki sanitasi yang dia miliki. Salah satu hal yang dilakukannya adalah mulai mengganti sumber mata air yang seperti mana kita ketahui hari ini menggunakan kemasan botol plastik yang tertulis itu bersumber dari pegunungan gitu ya, pegunungan asli Indonesia, yang mana sudah dipastikan segar. Pokoknya di pikiran kita tuh kayaknya Aqua ini spesial banget gitu loh. Satu hal juga sejarah yang sangat penting, bahwasanya Aqua ini sebelum menjadi Aqua namanya adalah Puritas.
Dan mengingat bahwa berdasarkan mungkin riset mereka mengganti nama menjadi Aqua karena seperti yang kita ketahui akuarium, aqua itu berasal dari nama Latin yang berarti air gitu, dan itu kayak lebih dekat dengan masyarakat begitu. Dan memang sih kalau di otak saya ini udah didoktrin, misalnya saya salah satunya, mungkin teman-teman juga yang lagi nonton di sini komen di bawah kalau misalnya teman-teman memiliki pola pemikiran sama, bahwa kalau misalnya kita ngomong aqua ya udah air gitu, air bersih dan mahal dan kemudian high class, yang mana banyak merek-merek yang lain. Saya bukan mendikotomikan merek-merek yang lainnya, tapi yang pastinya banyak merek lain yang juga ikut membuat air dalam kemasan seperti itu. Setelah kemudian melakukan riset dan telah mengutus, tentu saja ini teman-teman, aqua mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan akhirnya si botol kemasan yang tadinya harga 1 liter dibikin menjadi lebih kecil-kecil, kayak ada ukuran kecil 250, 350, saya nggak tahu sih, pokoknya intinya lebih kecil gitu ya, dan kemudian mulai dipasarkan di terminal-terminal bus gitu ya. Jadi memang air itu menjemput ya, jadi bukan kita yang menjemput air. Pasti seneng lah ya kalau misalnya harganya sudah mulai kecil gitu ya, karena juga botolnya mulai kecil. Oh ya, dan satu lagi, tadinya dia itu menggunakan kemasan apa namanya, gelas gitu teman-teman, kaca yang notabene gampang pecah. Nah sekarang diganti menjadi kemasan plastik yang sampai saat sekarang ini kita gunakan. Sebelum itu ada lagi masalahnya gitu, karena untuk kemudian meningkatkan kualitas, dia mengubah kemasannya dari PVC menjadi PET, polyethylene gitu loh, dimana PVC itu tidak lebih baik daripada polyethylene yang seperti yang kita gunakan sampai hari ini, atau yang kita. Jadi kembali lagi tadi menceritakan si istri yang kena diare itu adalah orang bule teman-teman. Seperti teman-teman tahu kalau misalnya orang bule itu pengennya yang steril gitu loh, dan mereka harus di trust, gimana harus meminum sesuatu yang trusted. Kapan atau saban hari itu bermasalah, itu tiba-tiba bakal kayak untrusted lagi gitu loh teman-teman, sehingga memberikan dampak buruk terhadap si aqua. Lihat masalah yang sudah dihadapi sebelumnya dan berdasarkan pengalaman dan disinisin, akhirnya perusahaan Aqua Golden Mississippi ini mengutus salah satu mendelegasikan salah satu member pengusahanya untuk magang di Polaris. Polaris ini salah satu mungkin perusahaan, nantilah aku tulis di sini ya, salah satu perusahaan air minum di Thailand gitu ya. Jadi harus ke negara tetangga untuk kemudian mempelajari bagaimana memproduksi air minum dalam kemasan yang steril gitu, yang lebih baik. Satu lagi hebatnya si Aqua ini, dia melakukan sistem door to door. Artinya seperti yang saya bilang tadi, selain dia menyebarkan di terminal-terminal bus, dia juga melakukan a delivery order gitu, kayak diantar ke door to door, dimana tentu saja ini akan sangat memudahkan dan tidak perlu ada ongkos kirim seperti zaman-zaman sekarang ini. Kalau online ya, pasti yang online komen di bawah kalau teman-teman sekalian itu sering banget itu mengeluhkan tentang urusan kirim mengirim dan ada ongkirnya, pasti kalian mau free ongkir kan kayak gitu. 1984 Aqua melebarkan sayapnya dengan cara membuka cabang di Jawa Timur, yaitu di Pandaan, dan di sanalah mereka lebih memproduksi secara massal dan memasarkannya. Nah ini sudah mulai ini teman-teman kayak menyebar ke seluruh Indonesia ceritanya tuh. Hebatnya lagi, si Tirto Utomo ini nggak berhenti, dia bahkan memasarkan sampai ke mancanegara, yaitu pada tahun 1887 Aqua telah diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Maldives, Fuji, Timur Tengah, dan Afrika. Berbagai prestasi dan penghargaan pun diraihnya. Keren banget teman-teman sekalian ya. Konsep daripada door to door tadi itu dengan botol kecil itu berdasarkan gagasan Willy Siddhartha. Sejak itulah Aqua juga sudah mulai dikenal, mulai dipercaya karena tadi sanitasinya sudah mulai bagus, dan kemudian sudah ada kemasan kecil, jadi tidak ada masalah tentang harga yang cukup mahal, yang katanya itu lebih mahal daripada harga minyak tanah kala itu. Dan akhirnya penjualan Aqua itu terjadi secara konsisten teman-teman. Tahun 1998, tepat pada masa krisis yang terjadi di Indonesia kala itu, persaingan itu sangat ketat. Lisa Tirta sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi, yang merupakan, pastilah ini keluarganya dari namanya udah kelihatan nih. Namun karena Tirto Utomo meninggal, akhirnya Lisa Utomo yang tidak lain adalah putrinya menjual aset perusahaannya ke Danone, yang akhirnya dilanjutkan pada 1998. Pada saat itu si Tirto Utomo sudah meninggal dunia, dan putrinya si Lisa Tirta yang tidak lain adalah pemilik aset perusahaan dari Aqua Golden Mississippi, kemudian mengakuisisikan perusahaannya ke perusahaan Danone. Dan akhirnya menurut banyak orang ini adalah salah satu langkah untuk menyelamatkan menyelamatkan perusahaan tersebut agar terus berjalan. 2000 saat itu yaitu milenial, maka diluncurkanlah brand baru di mana Danone Aqua pada saat itu.
Hal yang sangat membanggakan, meskipun Tirto Utomo sudah meninggal dunia, namun dia dianggap sebagai salah satu produsen pembuat air minum dalam kemasan yang cukup berprestasi. Bahkan nih dikabarkan dia sudah berada di Hall of Fame, dianggap sebagai produsen air minum dalam kemasan terbaik di Asia Pasifik dan kemudian nomor 2 di dunia. Nah, ini sungguh luar biasa sekali, dan akhirnya dengan kerja keras almarhum Tirto Utomo, sekarang Aqua adalah merek air mineral dalam kemasan yang cukup terkenal seperti yang kita minum pada hari ini. Demikianlah yang saya investigasi sejarah yang sangat berguna banget ini. Makanya teman-teman, kalau misalnya kita minum sesuatu atau makan sesuatu, kita perlu tahu sejarah, karena dengan mengetahui sejarah kita akan lebih bijak. Terima kasih telah mengikuti Kacamata Dunia, segmen investigasi, menginvestigasi segala sejarah, misteri, dan segala bentuk yang viral di dunia ini. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.